Shalom dan salam kasih para jemaat Tuhan. Selamat datang ke kebaktian atas talian SIB Kuala Terengganu. Kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Belum terlambat untuk para jemaat mengongsikan link ini kepada keluarga, teman-teman, dan kenalan agar kita sama-sama dapat diberkati dan menikmati kasih Tuhan melalui ibadah atas talian ini. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan uang persembahan dan persepuluhan, jemaat boleh direct bank in atau transfer ke akaun gereja CIMB Bank 800-660-4891 atas nama Sidang Injil Borneo dalam kurungan SIB Terengganu. Sila snap dan hantar bukti resit Anda kepada Pastor Frankie. Untuk makluman, gereja juga mengadakan pelayanan doa pada setiap hari Selasa jam 8 malam. Para jemaat didorong untuk mengambil masa bersama-sama dalam pelayanan doa ini. Bagi para jemaat yang mempunyai sebarang permintaan doa yang ingin didoakan, jemaat boleh terus berhubung dengan Pastor Frankie ataupun Deacon Andrew melalui nomor telepon yang tertera di skrin Anda. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semua. Sebelum kita mulakan ibadah kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi ini. Kami naikkan syukur, terima kasih kami buat kekuatan, nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Sehingga kami dapat kesempatan untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, tidak kira dimanapun kami berada pada sekarang ini. Kami serahkan ya Bapa ibadah kami hari ini, khususnya yang melayani, Engkau urapi mereka Tuhan secara khusus, lewat pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan, supaya kami semua yang mengikuti ibadah pada pagi ini merasakan kekuatan baru, diberkati, diteguhkan dalam iman percaya kami. Kami serahkan Bapa ibadah kami hari ini dari saat ini pertengahan sampai selesainya. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, hanya nama-Mu kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Namanya
Shalom. Bersama Yesus, dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya Anda dan saya juga adalah orang yang dahsyat dan luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan kita bersyukur sekali lagi pada hari ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sekali lagi kita dapat bertemu kembali. Kita dapat bersama di dalam ibadah online kita. Bahkan sebentar kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kitab Yesaya 43 ayat 7 berkata, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Sekali lagi, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah dalam ayat ini membuktikan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia adalah untuk kemuliaannya. Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaannya, untuk memuliakan dia ataupun untuk menceritakan kemuliaannya. Dan saudara yang saya kasihi, untuk memuliakan Tuhan dan menceritakan kemuliaan Tuhan itu ya banyak caranya. Namun salah satunya adalah melalui kita mengerjakan pekerjaan Tuhan di muka bumi, ya. Melalui mengerjakan pekerjaan Tuhan di bumi, salah satu caranya kita memuliakan Tuhan, menceritakan kemuliaan Tuhan, memuliakan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, dalam 1 Tawarik 29 ayat 1 hingga yang ke-9. Ya, jemaat Tuhan, kita boleh bacanya dimanapun kita berada. Saya tidak membacanya untuk kita pada pagi hari ini, tapi kita akan baca dimanapun kita berada. Ya, karena melalui 1 Tawarik ini saya akan membawa kita untuk merenungkan satu tema. Ya, kita akan sama-sama belajar daripada bahagian ini. Dan saya akan petikkan satu tema yang kita akan renungkan. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam teks pembacaan ini, yaitu 1 Tawarik, di mana menceritakan bagaimana sikapnya Daud, ya, dalam dia mempersiapkan keperluan-keperluan untuk membangun bait suci pada waktu ini. Nah, kita tahu bahwa Daud dia tidak membangun bait suci karena Allah sendiri telah memilih anaknya Salomo yang akan membangunkan bait suci. Dan apa yang Daud hanya lakukan adalah untuk menyediakan keperluan bait suci. Nah, artinya Daud dia tidak membangun bait suci, tetapi dia hanya mempersiapkan, dia menyediakan keperluan untuk membangun bait suci. Karena Salomo anaknya yang telah Allah pilih untuk membangunkan bait suci pada waktu ini. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Anda dan saya adalah umat pilihan Allah. Dan juga dikatakan rakan sekerjanya Allah. Dan orang yang dipilih Allah, dipanggil, bahkan yang dipercayakan bekerja untuk Tuhan dan untuk mewujudkan kehendak dan rencananya Tuhan di muka bumi ini. Namun bukan dengan cara yang sama, tetapi sesuai dengan panggilan Tuhan buat setiap pribadi kita. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, daripada ayat firman Tuhan 1 Tawarik 29 ayat 1 hingga yang ke-9, di sini saya akan membawa kita untuk melihat bagaimana sikap hatinya Daud ya di dalam dia mempersiapkan dan atau menyediakan keperluan bait suci pada waktu ini. Dan saya ambil tema dan saya buatkan satu tema untuk kita renungkan melalui teks pembacaan ini adalah
sikap hati dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, sikap hati dalam kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, inilah tema firman Tuhan ya yang kita akan renungkan, yang kita akan sama-sama ya lihat pada hari ini. Nah, saudaraku yang kekasih, bagaimana sikap hati kita dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan? Nah, dalam ayat yang pertama, yaitu yang pertama, hati yang ingin memuliakan Tuhan. Ya, memiliki hati yang ingin memuliakan Tuhan. Ayat 1 berkata, berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Nah, dalam ayat pembacaan ini kita dapat menemukan bahwa memuliakan Tuhan merupakan dasar Daud dalam dia mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada dia. Itu sebabnya, saudaraku yang kekasih, Daud dapat dan dia sanggup dan mampu dan terus mengerjakan pekerjaan Tuhan karena dia memiliki hati yang memuliakan Tuhan. Ketika dia mengerjakan apa yang Tuhan apa yang dia kerjakan, dan hatinya, tumpuannya karena untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Daud memiliki hati yang memuliakan Tuhan karena Daud memiliki pandangan hidup yang baru. Dan Daud tahu tujuan hidupnya adalah untuk Tuhan. Kenapa? Karena pandangan hidupnya telah diubah dan sudah berubah sehingga dia sadar bahwa hidupnya adalah untuk Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus ya. Seperti mana Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, Paulus berani katakan sedemikian karena pandangan hidupnya juga sudah diubah. Dan juga dia katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini ya kehidupan ya. Apabila pandangan seseorang itu telah diubah, telah berubah, ya, di mana Paulus, ya, sesuatu yang jahat ataupun perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dia lakukan dahulu, ya, dulu dia anggap itu adalah sesuatu yang membanggakan hidupnya, tetapi ketika dia percaya kepada Kristus dan pandangan hidupnya telah diubah, dia katakan itu adalah satu kerugian, ya. Sekarang dia anggap itu satu kerugian karena Kristus. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mengapa ya hari ini masih ada orang Kristen itu mudah putus asa, ya, mudah kecewa dan mudah rasa sakit hati dan terus-menerus bersungut-bersungut dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sebabnya karena seseorang itu pandangan hidupnya belum lagi berubah. Bahkan juga dia memiliki motivasi yang salah dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, maksudnya di sini dia mengerjakan pekerjaan Tuhan bukan untuk kemuliaan Tuhan, atau bukan untuk memuliakan Tuhan, melainkan mencuri kemuliaan Tuhan, ya, karena hanya ingin dipuji atau mencari pujian daripada manusia, ya, menyenangkan hati manusia, bukan menyenangkan Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya pada hari ini, dalam kita mengerjakan pekerjaan Tuhan di muka bumi, Tuhan mau supaya kita memiliki hati yang mau memuliakan Tuhan, yang selalu mau memuliakan Tuhan. Karena apabila kita memiliki hati yang memuliakan Tuhan, apapun pekerjaan ya yang Tuhan percayakan kepada kita, kita akan dapat lakukan, kita akan dapat kerjakan semuanya dengan
sukacita. Sama seperti Daud, dia sanggup, dia berkorban dan dia terus melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan penuh sukacita. Nah, untuk memiliki hati yang memuliakan Tuhan, ubah pandangan hidup kita. Sama seperti Daud dan juga Rasul Paulus. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana sikap hati dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan? Yang kedua adalah mengerjakan pekerjaan Tuhan itu dengan segenap kemampuan. Ayat yang kedua berkata, dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata, syaham untuk permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak bualan. Nah, saudara yang saya kasihi, ketika pandangan hidup kita itu benar-benar berubah dan telah diubah, dan tahu apa tujuan hidup kita, apapun pekerjaan yang kita lakukan, pasti kita lakukan dengan segenap hati atau segenap kemampuan kita. Sama seperti Daud dalam mempersiapkan segala sesuatu dalam membangun bait suci. Daud mempersiapkan segala sesuatu dalam membangun bait suci dengan segenap kemampuannya. Dan juga dia tidak ada alasan dalam mempersiapkan barang-barang yang diperlukan dalam pembangunan bait suci pada waktu ini. Nah, demikian Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Jika Tuhan yang panggil kita kemana Tuhan tempatkan kita sesuai dengan panggilan dan kehendaknya, sudah pasti Tuhan juga yang akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan ya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Dan juga kita harus sadar, saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya dalam kita mengerjakan pekerjaan yang Ia percayakan kepada kita. Itu sebabnya saudara yang saya kasihi, ya, kalau Tuhan itu yang memanggil kita, menempatkan kita di satu tempat yang Tuhan percayakan melalui panggilan kita, bagaimanapun panggilan Tuhan untuk kita, Tuhan sendiri yang akan memberi kita kemampuan. Tuhan sendiri yang akan memberikan kita kekuatan untuk melakukan pekerjaannya, melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, apapun pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukan, usaha lakukan ya, sebab Tuhan sendirilah yang akan memberi kita kemampuan dan kekuatan untuk kita melakukannya. Jadi saudara yang saya kasihi, sikap kita dalam kita mengerjakan pekerjaan Tuhan harus kita memiliki ataupun mengerjakan pekerjaan Tuhan itu dengan segenap kemampuan kita dan kekuatan kita. Dan kita harus juga percaya bahwa Tuhan itu sendiri yang akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan ya waktu kita mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, yang ketiga, bagaimana sikap hati dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan? Ya. Yang ketiga ialah mengerjakan pekerjaan Tuhan karena cinta kita kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Nah, karena cinta Daud dia memiliki cinta kepada Tuhan sehingga dia sanggup mengorbankan, bahkan menambahkan lagi ya daripada keperluannya sendiri untuk membantu membangun bait suci pada waktu ini. Nah, saudara, karena cinta Daud kepada Tuhan,
menjadikan dia mampu atau membuat dia mampu memberikan dan sanggup mengorbankan apa yang menjadi miliknya sendiri kepada rumah Tuhan. Daud sadar bahwa apa yang ia punya itu semuanya adalah dari Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi, sebab itu jugalah Daud berjaya. Dia berhasil diberkati dan terus diberkati Tuhan di dalam apapun yang dia lakukan di dalam hidupnya, dalam kehidupannya. Baik itu dalam dia mengerjakan pekerjaan Tuhan, bahkan juga dia sebagai seorang raja, kepimpinannya sebagai seorang raja. Tuhan yang memberkati dan membuat dia berjaya dan berhasil. Daud, dia berjaya dan berhasil dalam hidupnya karena cintanya kepada Tuhan. Namun jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebenarnya itu masih jauh dari apa yang Tuhan telah lakukan, yang Tuhan telah berikan dan yang Tuhan telah sediakan untuk kita. Allah karena cintanya, ia mengorbankan anaknya Yesus. Mati di kayu salib menggantikan tempat kita, ya, supaya kita ini diselamatkan. Di kayu salib dia telah membayar dan menebus dosa kita. Dan hari ini saudara, kita ada semua karena cintanya. Apa yang kita miliki semuanya hari ini itu semua karena cinta Tuhan itu kepada Anda dan saya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita pada hari ini? Bagaimana dengan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita pada hari ini? Tanpa cinta kita kepada Tuhan, membuatkan kita sukar untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tanpa cinta juga membuatkan kita sukar untuk mengenal panggilan Tuhan kepada kita. Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, cinta kepada Tuhan membuatkan seseorang itu kuat, mampu dan sanggup berkorban melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada dia. Bahkan juga akan membuatkan hidup seseorang itu diberkati Tuhan, di mana dia juga akan berjaya dan berhasil dalam kehidupannya. Demikian juga Anda dan saya, karena kita ini adalah orang yang telah dipanggil Tuhan, karena kita ini adalah orang yang telah diutus Tuhan, dipercayakan Tuhan, melakukan pekerjaannya dimanapun Anda berada pada hari ini. Itu bukan karena kebetulan, tetapi Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak untuk Anda lakukan, di mana Tuhan menyediakan, memberikan tanggung jawab kepada Anda pekerjaan-pekerjaan yang Dia telah percayakan kepada Anda. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, milikilah cinta kepada Tuhan, ya. Karena apabila kita memiliki cinta yang sepenuhnya kepada Tuhan, itu yang memampukan kita, membuatkan kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Yang keempat, bagaimana sikap hati kita dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan? Yang keempat yaitu mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan kerelaan hati. Nah, maksudnya melakukan pekerjaan Tuhan itu bukan dengan keterpaksaan, tetapi melakukan dengan rasa sukacita dan rasa bersyukur, ya. Ayat yang ke-6. Lalu kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Dan 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Nah, kita lihat dalam ayat ini sekali lagi 14, saya bacakan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu
sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam bahagian ini di mana ia membicarakan tentang memberi persembahan untuk Tuhan. Dan kita tahu saudara, melalui pemberian, memberi baik itu persembahan, persepuluhan dan pemberian apapun caranya, ya, itu adalah salah satu cara kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, Daud kita lihat di sini dengan kerelaannya ia memberi persembahan untuk Tuhan. Dan rakyat juga ikut serta, ya, rakyat juga ikut Daud, ya, memberikan persembahan dengan kerelaan mereka. Dan Daud ketika dia melihat, ya, rakyat juga ikut sama, dia rasa bersukacita, ya, apabila melihat rakyatnya yang dengan kerelaan hati mempersembahkan persembahan untuk bait suci pada waktu ini. Nah, dalam hal ini saudara, Daud sekaligus menjadi teladan dalam memberi kepada Tuhan. Karena Daud, dia menyadari hidupnya, dia sadar bahwa apa yang ada padanya itu Tuhan yang telah memberi, dan apa yang persembahan yang dia berikan itu sebenarnya juga dari Tuhan. Dan Daud sadar bahwa sesuatu yang dia miliki, apa yang mereka miliki itu semuanya datangnya dari Tuhan. Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, memberi persembahan, persepuluhan dan apapun cara pemberian kita kepada Tuhan adalah cara kita mengerjakan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Sebab melalui persembahan-persembahan yang kita berikan akan membantu pelayanan-pelayanan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan dimanapun di muka bumi ini. Sebab itulah saudaraku yang kukasihi, apabila kita memberi apapun persembahan kita, berikanlah dengan kerelaan hati, dengan sukacita dan rasa bersyukur, bukan dengan keterpaksaan. Saudaraku yang kekasih, ingat, apa yang Anda miliki, apa yang Anda punya pada hari ini, itu semuanya dari Tuhan. Ya, sama seperti apa yang Daud katakan bahwa yang dia miliki itu semuanya dari Tuhan. Demikian juga kita melihat, ya, mengapa Ayub tetap bersyukur dan bertahan, ya, kalau kita lihat kisah Ayub. Karena dia sadar bahwa semua yang dimiliki itu adalah dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu adalah kata-kata Ayub, ya, ketika dia menghadapi musibah yang luar biasa dalam hidupnya. Dan dia tetap mengucap syukur karena dia menyadari bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan akibatnya dia sangat diberkati Tuhan, ya. Dia sangat diberkati Tuhan setelah semua apa yang dia alami itu selesai, karena kita lihat, karena hatinya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara yang saya kasihi pada hari ini, kita adalah umat pilihannya Tuhan, rakan sekerjanya Tuhan, dan yang telah Allah percayakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya di muka bumi ini. Tuhan panggil kita dan tempatkan kita di mana kita ada hari ini. Itu semuanya sesuai dengan panggilan Tuhan, ya, kepada kita, dan sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan kepada kita. Oleh sebab yang demikian, saudaraku yang kekasih, jangan kita sia-siakan waktu. Jangan kita sia-siakan peluang yang ada pada kita. Di mana kita ada pada hari ini, jangan sia-siakan waktu yang ada, ya. Jangan kita pakai waktu itu dengan sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi saudara, kita harus sadar, Anda ada di mana pada hari ini, Anda dipercayakan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Dan kita harus ingat, ya, banyak caranya kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, ya, kita juga mungkin pernah berkata, selama ini saya setia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi mengapa dan kenapa keadaan hidup saya hari ini masih sama seperti ini?
tak ada perubahan dan hidup saya masih seperti tidak ada tujuan, tidak ada apa yang Tuhan ingin berikan dan sebagainya. Saudara ingat, dunia dan semua yang ada di dalamnya tidak selamanya dan dia akan lenyap, ya. Tetapi saudaraku yang kekasih, yang akan kekal adalah sesuatu yang di surga. Dan di sana saudara, kita akan menerima upah dari apa yang kita kerjakan pada hari ini, ya. Pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan di muka bumi, di sana kita akan menerima upahnya. Upah yang kekal, tidak seperti upah yang diberi oleh dunia, yang sementara sahaja, yang tidak kekal selamanya. Tetapi saudara, upah kita adalah di surga. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kerjakan pekerjaan Tuhan itu yang Tuhan percayakan kepada kita dengan hati yang ingin memuliakan Tuhan. Kerjakan pekerjaan Tuhan itu dengan segenap hati kita, ya, dengan cinta kita kepada Tuhan dan dengan kerelaan hati kita. Jadi saudara, apabila kita mengerjakan pekerjaan Tuhan karena ingin memuliakan Dia, karena dengan segenap hati kita, bahkan dengan cinta kita kepada Tuhan dan dengan kerelaan hati kita, saya percaya saudaraku yang kekasih, sama seperti Daud, ya, hidupnya diberkati Tuhan dan dia berhasil dalam hidupnya. Dan saya percaya juga kepada Anda dan saya pada hari ini, apabila kita terus mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan hati yang mau memuliakan Tuhan, dengan hati, dengan segenap hati, dengan cinta kita kepada Tuhan dan dengan kerelaan hati, kita juga akan diberkati Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, kita akan berhasil dan berjaya dalam hidup kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Karena Tuhan sangat menyayangi dan Tuhan sangat senang melihat anak-anaknya yang setia dan terus mengerjakan pekerjaannya yang ada di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, dimanapun Anda berada, teruskan melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada Anda. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Terima kasih karena firman Tuhan yang kami belajar pada hari ini sekali lagi mengajar kami Tuhan, bagaimana sikap hati kami dalam kami mengerjakan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Kami sadar Tuhan Engkau yang memanggil kami, Tuhan yang mengutus kami dan menempatkan kami dimanapun kami ada hari ini untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Bapa di surga, mampukan kami sebagai umat-Mu, kuatkan kami, teguhkan kami, dan berikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu ini Tuhan, supaya kami dapat melakukan, mengerjakan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini dengan memiliki hati yang mau memuliakan Tuhan, bahkan dengan segenap hati cinta kami kepada Tuhan dan kerelaan hati kami. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan untuk kami bersama. Dimanapun jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu, berkati mereka Tuhan, berkati hidup mereka, keluarga mereka, pekerjaan, bisnis, bahkan studi, dimanapun Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memberkati. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua telah pun diberkati melalui pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang telah kita sama-sama belajar hari ini. Baik, bagi mengakhiri ibadah kita, kita berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa di surga, terima kasih sebab Tuhan telah memimpin kami hari ini di dalam ibadah online kami.
dari awal sampai ke saat ini. Akhirnya Tuhan, kami telah pun diberkati melalui pujian kami, penyembahan yang kami naikkan, bahkan firman Tuhan yang meneguhkan iman kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati setiap anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang telah melayani hari ini. Engkau urapi mereka dengan luar biasa, bahkan pakai mereka dengan lebih lagi Tuhan pada masa yang akan datang. Kami berdoa untuk setiap kami jemaat Tuhan yang terlibat di dalam ibadah ini, yang telah bersama-sama Tuhan. Kau memberkati kami dimanapun kami berada saat ini. Biarlah kami terus dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan, bahkan melalui setiap dorongan-dorongan yang telah kami belajar melalui firman Tuhan hari ini. Haleluya, terima kasih Bapa. Engkau berkati setiap apapun yang akan kami lakukan pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Inilah doa kami, semuanya kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.